Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya ingin bikin preset lagi yang pakai musik DigiFluid. Nah, hasilnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelumnya untuk preset dan bahan-bahan lainnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Bagi yang mau tutorialnya, silahkan simak video ini sampai akhir cuy. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Legmotionnya, kalian bikin proyek dengan rasio 9:16 ya. Lalu di sini kita akan menambahkan musiknya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan beat atau tanda. Nah, untuk beatnya juga saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan foto pertama kita. Sebagai contoh di sini saya pakai foto mentahan kayak gini saja ya. Jika sudah, kita akan panjangkan durasinya sampai 902. Oke. Nah, lalu di sini pada foto pertama ini kita pindah ke move and transform terlebih dahulu. Kita pindah ke bagian zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe cuy di detik 710, lalu di 810 dan juga di 902. Di 710 kita diamkan size-nya 720, sedangkan di 810 kita akan turunkan menjadi 430. Untuk size-nya di sini saya patokkan pada bagian yang kiri ini ya. Lalu pada detik 902 di sini kita akan naikkan menjadi 900. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan kurva. Pada bagian sini kurvanya seperti ini. Sedangkan pada bagian sini kurvanya seperti ini. Oke. Jika sudah, kita pindah ke efek. Nah, di sini kita akan menambahkan efek yang pertama, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Nah, di sini pada bagian potong saya naikkan sedikit menjadi 1,010. Oke, dan juga mirrornya jangan lupa diaktifkan. Oke, next ke efek yang kedua, kita cari di bagian move and transform dan pilih efek ombang-ambing. Untuk sudut di sini kita akan ubah menjadi 90. Frekuensi di sini saya akan turunkan menjadi 0,50. Dan magnitude kita diamkan 25 ya. Lalu kita akan berikan efek yang ketiga, masih di bagian move and transform dan pilih efek ion. Frekuensinya kita akan ubah menjadi 0,60. Sudut 1 kita akan ubah menjadi negatif 2. Sudut 2 menjadi positif 2. Oke, seperti ini. Next, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Kita next lagi ke efek selanjutnya, cari di bagian blur lagi dan pilih linear streaks. Nah, pada bagian linear streaks, lebih tepatnya di bagian kekuatan, kita akan memberikan keyframe di awal di detik 0 ya, dan di detik 4. Oke, di sini pada detik 4 kita turunkan kekuatannya menjadi 0, sedangkan di detik 0 kita akan turunkan menjadi 0,10. Dan kita akan memberikan kurvanya seperti ini. Oke, seperti ini guys ya. Kita next ke efek yang terakhir, cari di bagian opacity atau visibility dan pilih fade in out. Yang in kita akan ubah menjadi 2 detik, sedangkan yang out kita turunkan menjadi 0.
Oke, bisa dilihat di sini hasilnya akan terlihat seperti ini, guys. Oke, akan terlihat seperti itu, cuy. Next, kita pindah ke bit 902 yang ini. Lalu kita akan menambahkan foto kedua kita, cuy. Lagi-lagi saya akan memakai foto mentahan ya, Patrick. Lalu kita geser ke akhir dan panjangkan durasi foto kedua sampai akhir video kita. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan pindah ke bagian move and transform. Nah, di sini kita akan pindah ke zoom dulu. Nah, di sini kita akan zoom sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini sebagai contoh saya akan zoom sampai 850 saja. Jangan terlalu di zoom ya. Sedikit saja cukup. Oke, jika sudah, kita pindah ke bagian move. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita akan geser ke bawah, cuy. Maksudnya geser ke atas ya. Dan nggak apa-apa lewat sedikit seperti ini ya. Nanti kan juga ditambahkan efek ubin, jadinya agak akan tertutup. Oke, jika sudah digeser ke bagian bawah sini, kita pindah ke keyframe yang di akhir video kita, lalu kita geser ke arah yang berlawanan, yaitu ke sini, ke atas foto kita. Oke. Nah, pas. Seperti ini ya. Dan tidak usah diberikan kurva, cuy. Maka fotonya akan terlihat bergerak dari bawah ke atas ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memotong layar foto kedua ini pada setiap bit yang sudah kita beri. Jadi kita pindah ke bit selanjutnya, yaitu di 914 kita potong tengah-tengah. Pindah lagi ke bit selanjutnya, kita potong tengah-tengah dan lakukan hal tersebut sampai layarnya habis. Oke, jika sudah layarnya dipotong seperti itu sesuai dengan bit yang kita berikan, kita pindah ke layar yang pertama yang ini, kita klik dan kita akan memberikan efek, cuy. Efek yang pertama tidak lain dan tidak bukan, kita cari di bagian distorsi atau warp, yaitu ubin. Di sini kita hanya akan mengaktifkan mirrornya. Next, cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Di sini untuk sudut kita diamkan 45 derajat. Frekuensi saya akan turunkan banget menjadi 0,20 supaya jeda-jedanya itu santai ya, karena saya ingin jeda-jedanya santai. Bagi kalian yang ingin jeda-jedanya itu lebih heboh ya, kalian bisa atur frekuensinya lebih tinggi. Dan pada bagian magnitude di sini saya akan berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 150. Oke, dan tidak usah diberikan kurva ya. Next, ke efek yang ketiga, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Lalu kita next lagi ke efek yang keempat, cari di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan gamma. Nah, di sini pada bagian exposure kita akan memberikan keyframe lagi di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan naikkan menjadi 1. Lalu kita akan memberikan kurvanya seperti ini. Oke. Dan efeknya sudah selesai, cuy. Ini efek jeduk-jeduknya ya. Bisa kita lihat. Nah, jadi jeduk-jeduk itu terlihat santai gitu ya, kayak slow lah. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan salin efek ini. Lalu kita akan tempel efeknya setelah melewati satu layer. Nah, artinya kita lewatin satu layer baru kita tempel. Jadi, nah di sini kan nih layar kedua ya, kita lewatin. Kita nggak usah berikan efek di layar kedua, melainkan kita akan berikan efek di layar yang ketiga. Oke, paham ya guys? Jadi kita lewati satu layer, di sini berarti kita berikan efek.
lewati, berikan efek. Oke, jadi seperti itu, lakukan sampai ke layar yang akhir. Oke, jika sudah efeknya ditempel selang-seling seperti itu, kita pindah ke layar yang kedua, layar yang belum diberikan efek ya. Nah, di sini kita tempel lagi efek yang tadi. Nah, lalu kita masuk ke bagian ombang-ambing. Nah, di sini sudutnya kita akan ubah, cuy. Kita ubah menjadi 135 ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan berikan efek tambahan. Cari di bagian distorsi atau warp dan pilih cermin. Oke, maka akan terlihat seperti ini, cuy. Nah, jadi jarak judulnya berbeda setiap melewati satu layar ya. Jadi selang-seling. Nah, jadi kita salin efek yang kedua ini pada layar yang kedua ini, kita salin, lalu tempel pada layar yang belum diberikan efek. Oke, jika sudah efeknya ditempel pada semua layar, langkah selanjutnya kita akan menambahkan bentuk kotak, cuy, di detik 8:10. Nah, di sini kita akan fill screen kotaknya. Lalu kita akan ubah warnanya menjadi hitam, masuk ke color and fill ya. Oke, jika sudah, kita akan panjangkan durasinya sampai akhir video. Lalu kita akan pindah ke bagian blending dan opacity. Di sini kita akan main di opacity-nya, cuy. Pertama kita akan berikan keyframe di 8:10 ini. Lalu berikan keyframe di 901 ya. Jangan di 902, tapi di 901. Kurangi 0,01 detik. Oke, jika sudah, pada keyframe di detik 8:10 kita akan turunkan opacity-nya menjadi 0. Dan di 901 ini kita diamkan 100. Lalu kita akan memberikan kurvanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan keyframe lagi di detik sini ya, detik 15. Nah, di detik 15 ini keyframe-nya kita akan turunkan menjadi 0, cuy. Opacity-nya kita turunkan menjadi 0. Lalu pada bagian sini kita berikan kurvanya kita tinggal klik yang nomor 2, cuy. Lalu kita pindah ke bagian akhir. Di sini kita akan berikan keyframe lagi dan kita ubah menjadi 100 opacity-nya. Kita berikan kurva, klik yang nomor 3. Oke, jadi seperti ini ya. Dan bisa dilihat hasilnya akan terlihat seperti ini, cuy. Nah, maka akan terlihat seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan pindah ke tahap yang terakhir, yaitu tahap coloring. Nah, di sini lagi-lagi saya ingatkan bahwa coloringnya tidak harus sama seperti milik saya. Kalau kalian pingin coloring yang saya punya, ya kalian turutin. Kalau kalian nggak pingin, ya jangan. Kalian boleh pakai coloring kalian sendiri. Oke, di sini kita akan masuk ke coloring saya ya. Kita tambahkan bentuk kotak, lalu kita fill screen, kita panjangkan durasi. Kita berikan efek. Tentu yang pertama salin latar belakang ya. Next, yang kedua cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Di sini saya nggak terlalu jelas memberikan tutorialnya ya, karena sudah berulang kali saya bikin tutorial coloring seperti ini. Next, ke yang ketiga, warna dan cahaya dan paparan gamma. Lalu di sini exposure-nya menjadi negatif 90 ya. Next, kita akan ubah blendingnya menjadi subtract. Dan saya yakin bahwa editor-editor light motion lainnya pasti menggunakan coloring yang ini juga sih. Karena ini coloringnya sejuta umat gitu loh, kayak udah
lumrah gitu di editor Light Motion. Jika sudah, kita akan duplikat, lalu klik yang di atas. Di sini kita hapus layernya, maksudnya efeknya ya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih dan kita ubah blendingnya menjadi overlay. Oke, jadi coloringnya hanya seperti ini sih. Nah, tapi saya di sini akan menambahkan coloring tambahan ya. Jadi kita duplikat saja layar yang inilah ya. Kita duplikat, klik yang paling atas. Di sini pertama-tama kita akan ubah blendingnya dulu ya. Cari di bagian gelapkan dan pilih multiply. Nah, lalu pada bagian efek di sini kita akan menambahkan salin latar belakang. Lalu yang kedua Gaussian blur. Yang ketiga masih di bagian warna dan cahaya ya. Geser ke bawah dan pilih saturasi semangat. Nah, di sini kita akan turunkan saturasinya menjadi negatif 100%. Dan yang terakhir masih di bagian warna dan cahaya, yaitu paparan gamma ya. Nah, untuk exposure-nya di sini saya naikkan menjadi 80. Dan bisa dilihat perbedaan kalau saya menambahkan atau tidak coloring yang terakhir ini ya. Oke, coloringnya sudah selesai. Jadi di sini saya hanya memakai 3 layer coloring ya. Oke, langsung saja kita ekspor karena proses editing sudah selesai ya. Dan ini hasil akhirnya.